Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Senin 28 Februari 2022. Firman kehidupan kita hari ini tertulis dalam Yesaya 65 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah hidup berpegang teguh pada janji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara eksplisit langit yang baru dan bumi yang baru ini selalu dikaitkan dengan Yerusalem yang baru, yang penuh sorak-sorak dan penuh kegirangan. Bisa kita baca dalam Yesaya 65 ayat 18. Perjanjian Lama mendefinisikan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai pemerintahan kerajaan Allah yang berpusat di Yerusalem. Sementara itu dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu merupakan janji Tuhan, di mana terdapat kebenaran. Tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Jadi arti dari langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat kebenaran, atau dengan sebutan lain, tempat pemulihan. Karena itu Petrus menganjurkan agar setiap orang yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru itu berusaha supaya tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab di langit dan di bumi yang baru itu adalah kehidupan yang sudah dibaharui. Artinya, menantikan langit dan bumi yang baru itu, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sementara itu dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-8 menegaskan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu bukan karena baru diciptakan, tetapi membaharui atau memulihkan langit dan bumi yang sudah ada. Jadi yang ada itu yang dibaharui, bukan menciptakan yang baru. Apa yang disampaikan dalam firman kehidupan pagi hari ini sangat berhubungan dengan kondisi bangsa Israel saat itu, yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka akan menata Yerusalem kembali. Karena itu bangsa Israel perlu diyakinkan lagi bahwa Tuhan Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Dalam menantikan janji itu, umat Tuhan harus memiliki kesabaran yang penuh kesetiaan. Karena pemilik janji adalah Tuhan yang tidak akan pernah ingkar akan janji-janjinya. Demikian juga dengan kita, harus sabar dan setia menantikan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah Tuhan tidak akan lupa janjinya kepada saudara-saudara sekalian. Dalam konteks firman kehidupan pagi ini, langit dan bumi yang baru itu merupakan penerimaan kembali, di mana Tuhan Allah menerima kehadiran manusia itu di dalam belas kasih-Nya, walaupun kita sering melanggar firman-Nya. Dalam firman kehidupan ini, kita diyakinkan bahwa Tuhan Allah adalah Maha Pengampun, sebab Dia bersabda, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kedua pernyataan ini mau meyakinkan setiap umat Tuhan bahwa masa lalu, apa yang pernah terjadi sebelumnya tidak akan mengikat langkah hidup kita, karena Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Allah lebih mengedepankan kasih-Nya daripada murka-Nya. Inilah sukacita besar kita di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tetap sabar dan setia menanti belas kasih Tuhan. Sebab janji besar telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus yakin bahwa janji-janji yang jauh lebih ringan dari pengorbanan Kristus tidak akan pernah terlupakan oleh Tuhan Allah yang mengasihi kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Demikian juga untuk firman kehidupan bagi kami. Kami percaya firman-Mu akan menopang, menguatkan, menuntun kami untuk setiap langkah aktivitas kami sepanjang hari ini.
Kami bermohon Tuhan yang memberikan kami kekuatan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya dan sakit penyakit. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.